kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan keturunan Melayu dan Tionghoa. Mayoritas memeluk agama Islam. Yang terkenal dari Brunei Darussalam adalah desa terapung yang terbesar di dunia yang disebut dengan Kampung Anyer. 3. Negara Filipina. Mayoritas penduduk orang Filipina adalah campuran orang aborigin, Taiwan, dan Tiongkok Selatan. Budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa utama adalah bahasa Tagalog. 4. Kamboja. Mayoritas penduduknya adalah orang Khmer. Ciri khas krama atau sal yang memiliki motif kotak. Laos. Kelima, etnis terbesar adalah Lao. Orang Laos terkenal dengan sebutan Lukonyo, yang artinya anak turun nasi ketan. Mayoritas beragama Buddha. Kebiasaan yang terkenal adalah upacara Saibat, yaitu upacara sakral pemberian sedekah. Laos adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki wilayah laut. 6. Penduduk dari Malaysia mayoritas adalah suku bangsa Melayu. Salah satu keunikan di Malaysia adalah memiliki patung tertinggi kedua di dunia setelah India, yaitu Dewa Murugan yang terletak di Batu Selangor, Malaysia. 7 adalah Myanmar. Myanmar memiliki mayoritas penduduk orang Burma. Mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha, sehingga memiliki banyak pagoda. Pakaian tradisinya adalah Long Yi. Berikutnya, negara Singapura memiliki lambang patung Merion yang berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk mayoritasnya adalah etnik Tionghoa. Mayoritas memeluk agama Buddha. Singapura adalah negara terkecil di wilayah Asia Tenggara, memiliki sedikit lahan sehingga mayoritas penduduknya tidak seperti negara-negara lainnya. Mereka mengandalkan di sektor jasa dan industri. Berikutnya, negara Thailand. Mayoritas penduduk adalah suku bangsa Thai. Mayoritas memeluk agama Buddha. Dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh cerita rakyat Ramaken, di mana mereka memiliki tradisi kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga orang lain tidak diizinkan untuk memegang area kepala. 10. Vietnam. Mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Vietnam. Sama seperti negara-negara rata-rata di wilayah Asia Tenggara, mata pencaharian mayoritas adalah di sektor agraris, yaitu pertanian. Baju tradisional adalah Ao Dai. Bila kita simpulkan anak-anak,
Dari keberagaman kondisi di wilayah anggota-anggota negara ASEAN tadi, berikut adalah rangkuman dari pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat anggota ASEAN. 1. Negara ASEAN terletak di astronomi pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 sampai dengan 141 derajat bujur timur. Negara ASEAN mayoritas beriklim tropis. Hanya satu negara yang memiliki iklim subtropis. Negara yang beriklim subtropis ini memiliki 3 musim, yaitu negara Myanmar bagian utara. Negara tropis, mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris karena sangat menunjang, yaitu dengan tanaman pangan utama adalah padi. 4 negara penghasil padi terbesar, Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Selain dengan mata pencaharian agraris ini, pengaruh dari iklim tropis ini adalah hutan tropis dapat tumbuh dengan subur. Hutan tropis ini sangat berjasa terhadap lingkungan dunia ini karena merupakan paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen serta dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Hutan tropis memiliki penghasilan yang sumber daya alam yang sangat melimpah, di antaranya kayu mahoni, eboni, ulin, jati, dan rotan. Sebagian besar wilayah ASEAN memiliki laut kecuali negara Laos. Apa manfaat sumber daya laut bagi masyarakat? 1. Penghasil ikan dan sumber daya lainnya. 2. Penghasil devisa karena berada pada jalur transportasi air, di mana dengan adanya jalur transportasi air ini, perdagangan di wilayah ASEAN menjadi sangat maju. Ketiga, sumber daya laut juga bisa digunakan sebagai objek wisata. Ini juga penghasil devisa. 4. Barang tambang seperti minyak dan gas bumi. Ikan dan barang tambang ini bila diekspor juga dapat menghasilkan sumber devisa yang sangat banyak. Apa itu devisa? Devisa itu adalah kekayaan suatu bangsa yang berasal dari mata uang asing yang biasanya digunakan sebagai alat tukar jual beli antar negara. Demikianlah anak-anak pembelajaran IPS kita kali ini di tema 1 dan subtema 2. Kita akan ketemu lagi pembelajaran IPS di subtema 2. Tugas kalian hari ini adalah mencatat soal dan jawaban pertanyaan yang akan Ibu berikan di buku tulis. Selamat berkarya, selamat bekerja, pantang menyerah. Kita harus berpikir positif. Setiap apa yang kita pikirkan
Bila pikiran itu positif, tidak mengeluh, niscaya hasilnya akan luar biasa. Kerjakan segala sesuatu yang akan Ibu berikan ini dengan mandiri, tanpa bantuan siapapun juga. Ingat, tanpa bantuan siapapun juga. Kecuali bila mengalami kesulitan, hubungi Ibu melalui WA, bisa tulis atau juga melalui pesan, bisa melalui video call. Mengapa Ibu tekankan kemandirian untuk kalian? Beban kalian di kelas 6 akan ringan bila dari sekarang kalian mencoba untuk belajar sendiri, tanpa didikte, tanpa dituntun dengan orang di sekitar kita. Kemandirian akan memudahkan kalian. Terima kasih dan selamat berkarya.